Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam kajian filsafat hukum Islam. Kita masuk dalam kajian tema ke-6, yaitu asas-asas dalam hukum Islam. Ada yang mengatakan disebut dengan asas, ada yang mengatakan disebut dengan prinsip. Tapi pada dasarnya itu menjadi sama, bahwa ada yang mengatakan prinsip hukum Islam adalah asas dari hukum Islam, yaitu yang menjadi landasan atau pokok-pokok dalam bahasan dalam hukum Islam. Hukum Islam itu memiliki asas-asas, pokok dasar. Seperti apakah asas hukum Islam? Yang pertama, asas hukum Islam disebut dengan menghilangkan kesulitan atau meniadakan kesempitan dan kesukaran. Dalam bahasa Arab disebut raf'ul haraj. Ada satu buku yang luar biasa saya dapat dari Profesor Huzaimah, judulnya Raf'ul Haraj. Itu menjadi satu disertasi di Universitas Al-Azhar Kairo. Raf'ul Haraj ini kenapa ada menghilangkan kesempitan dan kesukaran? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat pembebanan hukum kepada mukallaf seukuran dengan kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan pembebanan sesuai dengan ukuran manusia yang menjadi pembebanan, ingat dalam hal ini adalah pembebanan dalam hukum. Objek hukum itu dibebankan hukum sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita buka di dalam Al-Quran Al-Baqarah 286. Karena manusia itu memiliki kesanggupan yang berbeda-beda. Memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam pembebanan hukumnya. Yang pertama. Yang kedua, ada satu hadis yang mengatakan ad-dinu yusrun wa la tu'assir. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Kemudahan di dalam beragama menjadi sangat penting di dalam Islam, karena ternyata memang manusia pada tabiatnya adalah tidak mau mempersulit diri. Namun Allah sendiri dan Rasulullah yang sudah mengatakan bahwa agama Islam dalam hal ini adalah sesuatu yang mudah. Maka asas yang pertama dalam hukum Islam adalah meniadakan kesukaran. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, orang yang tidak sanggup dibebankan, maka kemudian diberikan kelonggaran-kelonggaran yang kita kenal dengan konsep darurat. Konsep itu ada, konsep darurat, kemudahan atau dispensasi ada, itu pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, pada kondisi tertentu, orang yang bepergian atau sakit atau menyusui, maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa. Ramadan itu disyariahkan. Ramadan disyariahkan, diwajibkan kepada umat muslim. Kalimatnya dengan kutibah. Sehingga kita tidak pernah bisa bertanya, hanya mengira-ngira, kenapa kok bulan Ramadan? Oh, karena bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa karena unzila fihil Quran. Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Tetapi itu maunya Allah. Tidak ada alasan kemudian kenapa kita harus berpuasa. Tidak. Semua itu cuma hikmah.
Tidak ada argumentasi yang mengatakan kenapa kita, cuma satu argumentasinya, bahwa kemudian kita berpuasa adalah karena itu perintah dari Allah. Titik. Nah, perintah berpuasa itu sesuatu yang syariah. Kebolehan orang tidak berpuasa itu juga adalah syariah. Karena itu adalah Allah meniadakan sebuah kesukaran ketika orang itu jalan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang bepergian jalan jauh atau sakit, maka diperkenankan untuk membatalkan atau untuk membayar puasanya jika dia membatalkan. Nah, di mana sisi fikihnya? Maka kemudian ada ikhtilaf ulama. Ini yang kemudian harus dipahami di dalam hukum Islam. Misalnya orang-orang Adzohir mengatakan, oh itu nggak ada ya, pokoknya lo pergi ya lo nggak usah puasa lah, lo pokoknya pergi batal nggak batal. Tapi kemudian bahwa kemudian orang itu membatalkan puasanya diperkenankan. Kenapa? Orang itu pada dasarnya tidak diperkenankan membatalkan puasa. Yang diperkenankan membatalkan puasa adalah orang yang sakit dan bepergian. Nah, orang yang sakit dan bepergian ini kenapa diperkenankan untuk membatalkan puasanya? Karena adalah satu implementasi dari asas hukum Islam, yaitu raf'ul haraj. Bahwa kemudian Allah juga memberikan, dalam hukum Islam itu tidak ada itu kesulitan. Diberikan kemudahan untuk meniadakan sebuah kesulitan. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, itu di dalam Al-Quran. Tentunya Allah sudah memberikan sendiri batasan bahwa ini loh, hukum Islam itu raf'ul haraj. Itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadis misalnya, orang ketika sholat, itu diwajibkan untuk berdiri. Bagi yang mampu. Ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berdiri, maka kemudian ada teks hadis dari Rasulullah SAW. Kalau misalnya orang itu sakit, atau misalnya orang itu tidak mampu untuk berdiri di dalam ketika sholat, maka dia diperkenankan untuk duduk. Ya. Nah, ini teks. Satu, ada teks Al-Quran yang jelas notabene bahwa hukum Islam itu asasnya adalah meniadakan kesulitan. Dalam teks hadis, ketika orang itu mau sholat berdiri, dia nggak sanggup, dia duduk. Nah, ini dua contoh yang kemudian membuktikan bahwa hukum Islam itu bicara pada meniadakan kesulitan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78, Allah tidak menjadikan agama itu sesuatu yang hanya lucu ketika orang bicara hukum Islam adalah bicara kesulitan. Oh, ini susah, ini tidak ada sebetulnya kesulitan. Karena sejatinya hukum Islam itu meniadakan kesulitan. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua dikenal dengan istilah menyedikitkan beban hukum, ya, atau qillatul taklif. Menyedikitkan pembebanan hukum adalah salah satu asas dari hukum Islam. Ya. Bahwa beban syariah atau beban mukallaf atau beban hukum Islam itu ada. Itu ada dan tidak bisa kita pungkiri. Tetapi pembebanan itu tidak kemudian menjadi banyak. Walaupun di dalam Al-Quran misalnya kita baca di dalam surah Al-Maidah ayat 101,
Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum an tasukum an tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha al-ayah. Memang hadis ini menginstruksikan manusia untuk tidak mempermasalahkan apa yang telah dibebankan. Tetapi ketika terjadi masalah-masalah di dalam masyarakat, masalah-masalah di dalam individu yang menjadi beban hukum itu, manusia diberikan kelonggaran. Ya. Manusia diberikan kelonggaran. Manusia diberikan kemudahan. Contoh, orang lupa. Kalam itu diangkat atas 3 hal, yaitu orang lupa, orang hilang akal. Nah, orang lupa ini tidak kena beban hukum. Kita suka lupa. Karena sifat dasar manusia itu suka lupa. Maka ketika manusia itu lupa, maka manusia tidak memiliki beban hukum. Nah, beban hukum itu disedikitkan. Pada kenapa? Penyedikitannya apa? Dia menjadi longgar pembebanan itu pada kondisi-kondisi manusianya. Ya, sebetulnya berhubungan dengan waful halat yang pertama. Jadi ketika beban manusia itu harusnya mencapai ini, tapi karena dia kondisinya lupa, ketika lupa, tahu-tahu dia pingsan, dia hilang akal, kemudian dia koma. Orang koma itu nggak bisa sholat. Tidak dibebankan hukum buat orang koma. Karena apa? Dia tidak sadar. Tidak ada beban hukum buat orang gila. Tidak ada beban hukum buat orang tidur. Tidak ada beban hukum buat orang lupa. Kenapa? Dia lupa. Pada saat itu pembebanan itu menjadi sedikit pada kondisi-kondisi manusia itu. Nah, asas hukum menyedikitkan pembebanan itu menjadi penting. Karena apa? Tidak bisa hukum itu dibebankan pada orang gila, pada orang tidak waras, pada orang yang tidak sadar. Orang yang tidak sadar, bagaimana mungkin dia akan sholat? Dia tidak sadar. Orang lupa, tidur terlewat waktu. Nah, ini asas yang kedua, yaitu sedikit pembebanan. Selanjutnya pada video selanjutnya akan saya membahas tentang gradualisasi hukum. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.